Pernah nggak sih kamu lihat ke langit malam terus kepikiran, apa ya yang ada di sana sebelum semua ini ada? Sebelum ada bintang, sebelum ada galaksi, bahkan sebelum waktu itu sendiri dimulai? Nah, itu dia pertanyaan super besar yang bakal kita coba kupas bareng-bareng hari ini. Apa yang ada sebelum Big Bang? Ini benar-benar misteri paling dalam ya kan? Coba deh bayangin, nggak ada ruang, nggak ada waktu, bahkan nggak ada kehampaan kayak yang kita bayangin. Jadi emangnya ada sesuatu gitu? Para ilmuwan udah pusing mikirin pertanyaan ini selama puluhan tahun, dan apa yang mereka temuin tuh, wah benar-benar bikin melongo. Yuk kita selami bareng. Oke, jadi sebelum kita lihat ke sebelumnya, kita harus ngerti dulu dong awal mulanya tuh kayak gimana. Dan itu ngebawa kita ke satu teori yang mungkin udah sering kamu dengar, Big Bang. Ceritanya tuh dimulai di awal abad ke-20 dari seorang astronom bernama Edwin Hubble. Dia ini nemuin dua hal yang ngubah segalanya. Pertama, dia sadar kalau awan-awan jauh di langit itu sebenarnya galaksi lain, sama kayak Bima Sakti kita. Terus, nah ini nih kuncinya, dia nemuin kalau galaksi-galaksi ini semuanya gerak menjauhin kita. Implikasinya, gede banget. Kalau semuanya saling menjauh, coba deh kita putar balik waktu. Berarti kan semuanya pasti berasal dari satu titik yang sama. Titik awal itu punya nama yang keren, singularitas kosmik. Coba bayangin, semua yang ada di alam semesta, tiap bintang, tiap planet, semua energi, itu dimampatkan jadi satu titik. Satu titik yang ukurannya lebih kecil dari atom, tapi padatnya dan panasnya luar biasa. Ini konsep yang benar-benar bikin pusing. Tapi dari sinilah semua teori kita bermula. Terus, duar. Dari singularitas itu, terjadilah ledakan energi dan materi yang dahsyat banget. Tapi ini bukan ledakan biasa di luar angkasa ya. Ini tuh terciptanya ruang dan waktu itu sendiri. Dari subkosmik yang super panas ini, mulailah terbentuk partikel-partikel dasar yang disebut quark. Akhirnya, pas alam semesta bayi ini mulai mendingin, gravitasi mulai bekerja. Narik-nyarikin semuanya jadi satu buat ngebentuk atom, bintang, dan galaksi yang kita kenal sekarang. Jadi, kapan semua ini kejadian? Perkiraan terbaik kita sih antara 12–14 miliar tahun yang lalu. Angkanya gede banget, sampai susah dibayangin kan? Tapi ya itulah umur alam semesta kita yang udah dihitung. Jadi gitu deh ceritanya teori Big Bang. Kayaknya udah pas banget ya penjelasannya. Eits, tunggu dulu. Ternyata versi standar dari teori ini punya beberapa kelemahan. Ada lubang-lubang besar yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala dan sadar kayaknya ada yang kurang deh. Nah, disinilah muncul seorang fisikawan, Alan Guth. Dia ngeliat ada masalah besar sama model Big Bang. Gini, kalau alam semesta itu asalnya dari ledakan yang kacau, ya harusnya materinya nyebar berantakan dong. Ada gumpalan gede di sana-sini, terus ada bagian yang kosong melompong. Tapi pas kita lihat ke angkasa, kok semuanya seragam banget ya? Kenapa bisa semulus itu? Slide ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Teori Big Bang yang standar harusnya ngasilin sesuatu yang kayak cipratan cat di sebelah kiri. Kacau dan gak rata. Tapi yang kita amati di dunia nyata tuh jauh lebih mirip titik yang mengembang seragam di sebelah kanan. Alam semesta kita tuh mulus banget. Pasti ada sesuatu yang memeratain semuanya. Tapi apa? Nah, disinilah ide jenius Alan Guth muncul. Namanya teori inflasi. Dia bilang, sesaat sebelum Big Bang, ada gaya antigravitasi super kuat yang bikin alam semesta mengembang lebih cepat dari kecepatan cahaya dalam sekejap. Ekspansi super ngebut inilah yang ngeratain semuanya. Kayak kita narik spray yang kusut biar jadi rata. Teori ini cocok banget, sampai sekarang jadi bagian standar dari model Big Bang. Oke, jadi inflasi udah ngeberesin masalah Big Bang. Kelar dang urusan. Ternyata ini malah buka pertanyaan yang lebih dalam dan bahkan lebih aneh lagi. Apa benar Big Bang itu awal dari segalanya? Atau jangan-jangan itu cuma satu kejadian aja dalam sejarah yang jauh lebih panjang? Nah, kita kenalan sama fisikawan Martin Bojowold. Dia mikir, mana mungkin sih singularitas itu tiba-tiba muncul dari gak ada apa-apa? Itu kan ngelanggar hukum fisika. Kita nggak bisa dapat sesuatu dari ketiadaan. Jadi, kata dia, pasti ada sesuatu sebelumnya. Buat ngerti idenya, kita harus mikirin ulang hal yang paling dasar, waktu itu sendiri. Slide ini ngasih perumpamaan yang bagus banget. Di kiri, kita punya waktu klasik. Kayak yang kita alamin sehari-hari. Mengalir terus tanpa putus. Kayak bandul jam kuno. Tapi di level kuantum yang super kecil, Bojowold dan ilmuwan lain berteori kalau waktu itu mungkin sifatnya patah-patah. Lebih mirip jarum detik jam tangan di sebelah kanan yang maju tik-tik-tik dalam langkah-langkah kecil. Nah, di sini kuncinya. Kalau waktu emang gerak dalam langkah-langkah terpisah,
Kutipan ini jadi penting banget. Awal dari satu segmen waktu selalu merupakan akhir dari segmen lainnya. Coba deh, renungin. Artinya, nggak pernah ada yang namanya awal mula yang pertama kali. Nggak pernah ada momen di mana waktu tiba-tiba dimulai dari nol. Alam semesta kita bukan dimulai, tapi cuma melanjutkan. Gara-gara ide soal waktu yang nggak punya awal ini, muncul deh beberapa teori yang, wah, benar-benar bikin kita mikir ulang soal alam semesta. Teori-teori yang bukan lagi soal satu permulaan tunggal, tapi soal siklus pantulan dan tumbukan yang nggak ada habisnya. Ini idenya Bojowald yang disebut Big Bounce atau pantulan besar. Coba ikutin langkah-langkahnya. Pertama, sebuah alam semesta mengembang kayak alam semesta kita sekarang. Kedua, akhirnya pengembangan itu berhenti dan berbalik arah, mulai menyusut lagi. Ketiga, semuanya anjlok lagi jadi singularitas. Tapi, dan ini bagian pentingnya, singularitas itu nggak stabil. Keempat, dia memantul, meledak lagi jadi Big Bang yang baru dan memulai siklusnya dari awal. Permulaan kita itu ternyata cuma akhir dari alam semesta sebelumnya. Alam semesta yang mantul-mantul aja udah bikin pusing. Tapi ada lagi ilmuwan lain, kayak Neil Turok dan Paul Steinhardt, yang punya ide yang lebih aneh lagi. Sebuah ide yang bilang kalau Big Bang kita itu bahkan bukan berasal dari dalam alam semesta kita sendiri. Selamat datang di teori brain, singkatan dari membran. Gini cara kerjanya. Bayangin alam semesta 3 dimensi kita ini sebenarnya ada di permukaan datar, kayak selembar kain raksasa atau brain. Dan di dekatnya di dimensi yang lebih tinggi, ada alam semesta brain lain yang paralel. Dua alam semesta yang terpisah, hidup berdampingan. Terus, apa yang nyebabin Big Bang di model ini? Seperti yang ditunjukin slide ini adalah sebuah siklus. Pertama, dua brain paralel ini pelan-pelan saling deketin. Kedua, mereka bertabrakan, ngelepasin energi super dahsyat yang memicu Big Bang di masing-masing alam semesta secara bersamaan. Ketiga, setelah tabrakan, brain-brain ini saling menjauh dan alam semesta di dalamnya mengembang dan mendingin. Nah, kita ada di fase ini sekarang. Keempat, pada akhirnya mereka bakal ketarik lagi dan siklus ini keulang terus tanpa henti. Oke, kita udah ngebahas Big Bang, Big Bounce, dan tumbukan brain. Dari satu awal sampai siklus tanpa akhir. Jadi, setelah semua ini, kita ada di mana? Mana yang benar nih? Jawaban jujurnya adalah kita belum tahu. Teori Big Bang tunggal maupun model-model siklus ini semuanya sama-sama mungkin secara teori. Kita belum punya bukti fisik yang pasti buat milih salah satunya. Satu hal yang menarik, energi dahsyat dari tabrakan brain itu bisa jadi adalah kekuatan yang sama yang mendorong inflasi kosmik yang kita bahas tadi. Jadi kedua ide ini nyambung. Tapi untuk sekarang, semua ini masih jadi misteri besar di perbatasan sains. Pada akhirnya, ini semua soal berani menantang apa yang kita kira kita udah tahu. Dulu, gagasan kalau bumi itu bulat atau mengorbit matahari itu ide yang radikal dan menakutkan. Hari ini, para ilmuwan juga berhadapan dengan ide-ide yang sama revolusionernya. Ini ngingetin kita kalau penemuan sejati itu seringkali butuh keberanian buat nantang asumsi kita sendiri dan nanyain pertanyaan yang kelihatannya mustahil. Dan ini ngebawa kita balik ke pertanyaan utama, tapi sekarang dengan sudut pandang yang baru. Apakah alam semesta kita ini satu kejadian tunggal yang unik, sebuah permulaan dari ketiadaan? Atau jangan-jangan cuma satu bab dalam buku yang gak ada habisnya, sebuah kelanjutan dari siklus kosmik yang tak berujung? Jawabannya masih jadi misteri yang nunggu buat dipecahkan.